Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa ba'd. Teman-teman sekalian, semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan kesehatan kepada kita dan merahmati setiap aktivitas yang kita lakukan. Saudara-saudariku sebangsa setanah air, saat ini kondisi global, citra dan potretnya tertuju ke Eropa Timur, khususnya terkait dengan konflik yang terjadi antara Rusia dan Ukraina. Bukan hanya menghadirkan konflik sosial, tapi juga sudah menghadirkan pertikaian-pertikaian militer yang kita turut berduka, menghadirkan banyak korban jiwa dan juga dampak yang tidak ringan, baik kepada infrastruktur, juga dampak-dampak politik secara global, dampak ekonomi, dan kini nampaknya merambat kepada dampak-dampak militer yang melibatkan negara-negara lain pada umumnya kemudian terlibat dalam situasi yang spesifik terjadi antara Rusia dan Ukraina di Eropa Timur tentunya. Sebagian dari kawan kemudian meminta kepada kami untuk bisa memberikan bukan sekedar tanggapan tapi lebih kepada bagaimana Islam atau ajaran Islam memberikan pandangan terkait dengan situasi yang terjadi khususnya di Rusia dan Ukraina atau pada umumnya bila terjadi aksi-aksi militer demikian atau konflik dari dua pihak atau lebih yang terjadi, bagaimana Islam mengambil posisi yang dengan itu memberikan panduan kepada umat muslim untuk bersikap. Di sini kita akan coba secara objektif membahas dari 3 turunan utama. Yang pertama tentunya apa yang dimintakan oleh sebagian kalangan atas sikap Islam mengambil pelajaran dan juga memberikan solusi pada hal-hal yang terkait seperti yang dimaksudkan. Juga yang kedua, kita belajar sedikit tentang sejarah bagaimana berlangsungnya kemudian Ukraina dan Rusia terkait hubungan keduanya dari sejak dulu berdirinya sampai dengan gesekan-gesekan konflik yang terjadi yang kiranya sampai dengan puncak militer di abad yang ke-21 pada saat ini. Pun demikian yang ketiga, kita sedikit akan belajar tentang geopolitik dunia dan korelasinya terkait dengan nubuat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW 15 abad yang lalu tentang hal-hal yang mungkin terjadi sebagai pembuka ke akhir-akhir zaman. Bagaimana dunia bergerak, secara apa kemudian situasi global memberikan tanda-tanda yang harus kita persiapkan untuk bersikap dan merencanakan aktivitas untuk ke depan. Kita akan persingkat. Yang pertama terkait dengan sikap Muslim, orang Islam bagaimana menyikapi ketika terjadi konflik di antara dua pihak atau lebih. Maka Islam mengajarkan kepada kita dengan sangat jelas, tegas pada setiap insan beriman, jika ada dua pihak atau lebih dalam suasana bertikai, bersengketa, maka orang Islam sejatinya mesti menjadi penengah, pemberi solusi yang tidak memprovokasi satu atau dua pihak untuk mengambil keuntungan yang sifatnya dengan keuntungan yang didapatkan itu justru menghancurkan satu dua pihak yang tengah bertikai. Hendaklah dia datang menawarkan satu solusi yang menyenangkan bagi keduanya, yang mendamaikan bagi keduanya, seperti Rasulullah SAW pernah mencontohkan dalam peristiwa peletakan Hajar Aswad itu setelah direnovasinya Ka'bah. Bagaimana beliau mendamaikan potensi konflik yang mungkin terjadi di suku-suku Arab pada masa itu. Pun demikian ketika Nabi SAW datang ke Yathrib yang kelak menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Sudah ada dua pihak yang 6 abad berlangsung konflik di antara keduanya yang sangat tajam, yang bahkan berpotensi menghilangkan satu atau bahkan lebih nyawa di antara dua suku ini, yaitu Aus dan Khazraj. Apa yang terjadi? Nabi datang kemudian ke Yathrib. Hal pertama yang dilakukan selain membangun masjid adalah mempersaudarakan Aus dan Khazraj. Hilang konflik selama 6 abad itu. Dipersaudarakan Muhajirin dengan Ansar, sehingga menutup celah-celah persoalan-persoalan yang memungkinkan terjadinya konflik sosial. Disinilah kemudian ayat-ayat Al-Quran turun, memberikan panduan kepada insan beriman. Wa in ta'ifatani minal mu'minina qatatalu fa aslihu. Jika ada dua bagian, dua kelompok dari insan beriman atau bahkan manusia pada umumnya bertikai, bersengketa, ada persoalan tertentu, maka sifat orang Islam datang dengan islah, memberi solusi yang menenangkan, yang mencerahkan, yang setidaknya memberikan kepada dua pihak atau lebih ini segala hal yang bermanfaat untuk keduanya dan berpotensi dengan kesepakatan yang dibangun, konsensus yang ada, menghentikan berbagai jenis pertikaian dan menghadirkan perdamaian. Itulah kenapa disebut dengan Islam.
dan hasil dari Islam disebut dengan salam. Agamanya disebut dengan Islam, orangnya muslim, tunduk patuh pada ketentuan Allah. Ketentuannya disebut dengan silmi. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah. Di antara silmi itu punya arti damai, tenang, tentram, bahagia, selamat. Itulah hasil yang disebut dengan salam. Wassalamun alaihi yauma wulida wa yauma yamutu wa yauma yub'atsu hayya. Jadi dimanapun orang Islam berada, senantiasa menghadirkan solusi. Islam itu solusi. Islam itu damai. Islam itu menenangkan. Islam itu mencerahkan. Islam itu berkemajuan. Di saat yang sama, mari kita belajar bagaimana ketika orang-orang Islam di awal masa kerasulan Nabi Muhammad SAW menebarkan risalah dakwah, ketika disakiti, ketika diperangi, apa respon Al-Quran yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pedoman untuk umat Islam kala itu? Indah sekali. Ayat-ayat yang ditampilkan seperti di Quran surah ke-41, surah Fussilat, di ayat ke-34 itu, Allah memberikan gambaran. Tidak seharusnya sikap yang jelek harus dibalas dengan yang jelek lagi. Wala tastawil hasanatu wala sayyi'ah. Dan tidaklah sama yang baik dengan yang buruk itu. Idfa billati hiya ahsan. Ayo coba respon. Berikan reaksi yang positif kepada perlakuan-perlakuan negatif. Jawab dengan kebaikan. Jawab dengan ketenangan. Jawab dengan kedamaian. Jawab dengan kelembutan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka boleh jadi yang keras jika dihadapi dengan kelembutan, ketenangan, kebaikan, mungkin kekerasan itu akan melunak, jadi lembut dan terjadi hubungan kekerabatan yang sangat setia. Bahkan lebih dari itu, Allah Subhanahu wa taala langsung menegaskan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an surah ketiga Ali Imran ayat 159. Allah berfirman, "Fabima rahmatin minallahi linta lahum walau kunta faddan ghalidhal qalbi lanfaddu min hawlik." Sungguh Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, engkau bersikap lemah lembut dalam merespon segala sifat-sifat negatif, kekerasan-kekerasan yang ditujukan kepadamu dan kepada umatmu. Bilapun engkau merespon itu semua dengan keras lagi, dengan respon yang menyakiti lagi, tentu mereka akan berpaling darimu dan boleh jadi meninggalkan ajaran-ajaran Islam yang engkau bawa. Maka maafkanlah mereka, fa'fu anhum. Maafkan mereka, luaskan hatimu, dan mungkin dengan kelapangan hati itu, dengan keluasan jiwa itu, boleh jadi hidayah yang diharapkan bisa menghunjam ke dalam jiwa insan-insan yang dimaksudkan itu. Bila pun ada pertanyaan, bagaimana Ustadz dengan syariat jihad? Teman-teman, jangan keliru. Jihad itu bukan menyerang. Jihad itu bukan menginvasi. Jihad itu bukan sengaja untuk menyakiti. Jihad itu bukan sengaja untuk menganeksasi dan makna-makna yang terkait dengannya. Syariat jihad itu Allah turunkan untuk memberikan perlindungan bagi umat Islam yang memang keadaannya pada saat itu terdesak mesti membela diri. Setelah sebelumnya bersabar, setelah sebelumnya melapangkan hati, namun datang kekuatan-kekuatan militer yang datang menginvasi, datang menyerang, bukan sekedar berpotensi untuk menyakiti, tapi bisa menghilangkan jiwa, mengganggu kedaulatan, mengganggu keamanan. Bahkan setelah Nabi berada di Madinah pun, ada serangan yang datang ke Madinah. Serangan dengan skala militer yang cukup tinggi dan bersifat menghancurkan dan juga bisa mengancam kedaulatan yang telah terjadi dari konsensus Piagam Madinah yang telah disepakati oleh masyarakat pada saat itu. Maka turunlah kemudian Quran surah ke-22, surah Al-Hajj di ayat yang ke-39 itu. Perhatikan redaksinya. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu wa innallaha ala nasrihim laqadir. Udzina lilladzina yuqataluna bi annahum zulimu. Diizinkan mulai sejak ini kepada orang-orang yang diperangi itu, yang diinvasi itu, yang dituju untuk disakiti itu, ya, dan mereka dizalimi. Bi annahum zulimu, karena mereka dizalimi, disakiti, terancam, kedaulatannya terancam, jiwanya terancam, fisiknya terancam, negerinya terancam. Ya, dalam keadaan terancam itu diizinkan kata Allah untuk membela diri, dan itu normal terjadi. Jadi syariat jihad yang diturunkan adalah syariat yang oleh Allah Subhanahu wa taala ditujukan pertama untuk membela diri. Ketika terancam, silahkan membela.
Yang kedua, menjaga kedaulatan. Ketika kedaulatan terancam, silakan hadir untuk mempertahankan. Yang ketiga, ini yang paling menarik, dan ini adalah fitrah bawaan dalam berkehidupan. Ya, apa itu? Umumnya, seseorang ingin mendapatkan kedamaian, ketentraman, kebaikan, dan membela diri untuk melahirkan kedamaian, ketentraman, kebaikan, sehingga tidak terjadi potensi-potensi untuk menyakiti lagi karena memiliki izzah, memiliki kekuatan, dan orang dengan kekuatan itu akan sungkan, akan segan untuk menyakiti atau melakukan tindakan-tindakan yang bisa merusak. Itu normal dalam berkehidupan. Jadi jihad bukan ingin menghancurkan orang lain. Jihad bukan ingin menimbulkan kekacauan, apalagi kesan-kesan terorisme yang seringkali dimunculkan kekinian. Itu adalah sesuatu yang salah total, totally wrong. Ya, satu paradigma yang dibangun, citra yang ditunjukkan, tapi keliru dalam memahami baik konsep ataupun terapannya. Jadi, kalau kita ingin kembali kepada segmen pertama, bagian dari perbincangan kita ini, kita ingin menegaskan bahwa sekali lagi, sikap umat Islam wajib menghadirkan islah, jalan tengah yang mendatangkan perdamaian, yang menenangkan, yang meneduhkan, yang memberikan kemaslahatan bagi dua pihak ataupun berbagai pihak yang terlibat dalam situasi-situasi konflik. Baik itu yang terjadi di Eropa Timur antara Rusia dan Ukraina seperti yang sekarang kita saksikan, ataupun juga konflik pada umumnya dalam skala global ataupun juga skala lokal yang terdapat di Indonesia secara khusus. Bagaimana Muslim bersikap? Maka bersikaplah seperti yang tadi telah kami utarakan berdasarkan bimbingan Al-Quran dan praktik berkehidupan yang dicontohkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Muslim selalu solutif, Muslim menghadirkan solusi yang meneduhkan, menenteramkan, bermaslahat, dan berkemajuan yang mencerahkan. Sekarang kita akan masuk pada perbincangan yang kedua tentang situasi yang terjadi antara Rusia dan Ukraina berdasar tinjauan sejarah, dan ini akan memberikan landscape yang lebih luas dan juga pandangan yang lebih objektif, karena kita tidak bisa melihat satu persoalan yang terjadi dari satu tempat hanya dari sudut pandang kita pribadi saja. Kita mesti masuk ke dalam wilayahnya, kita masih masuk dalam spektrumnya, sehingga kita bisa merasakan dan mengetahui jika berada dalam lingkaran yang dimaksudkan. Dan pendekatan sejarah adalah pendekatan yang paling netral, yang kita bisa perhatikan, kita bisa lihat, termasuk keterkaitannya dengan respon-respon dunia yang kita saksikan pada saat ini. Teman-teman, sejatinya kita bisa mendapatkan banyak referensi yang bahkan bisa di-googling, berselancar sendiri, mendapatkan referensi dari internet tentang keterkaitan sejarah antara Ukraina dan Rusia yang ternyata memang sudah berlangsung sejak berabad-abad yang lampau, tepatnya dari 880 Masehi, abad ke-9 sampai dengan abad ke-12 Masehi itu. Keterkaitan dan keterikatan antara Rusia dan Ukraina seperti kita ketahui sudah berlangsung dari sejak zaman kerajaan Kievan Rus atau Kiev-Saya Rus di Eropa Timur, wilayah Slavia Timur khususnya. Dari mulai Novgorod yang sekarang disebut dengan Rusia itu, dan kelak kemudian dialihkan oleh Oleg ke wilayah Kiev yang kita kenal sebagai ibu kota Ukraina pada saat ini di abad ke-9. Sampai berlangsung sebagai pusat politik, pusat ekonomi di abad yang ke-11, dan memang sejak saat itu keterikatannya begitu kuat, bahkan menyatu. Saya ingin lompat cepat ya sampai kemudian terjadi satu pertikaian-pertikaian, perselisihan-perselisihan yang memisahkan di antara keduanya, bahkan wilayah-wilayah yang berada di sekitarannya, baik itu Belarusia ataupun yang sekarang menjadi wilayah-wilayah lain seperti negara Polandia, atau nanti kemudian batasan-batasannya Rumania dan Lituania dan sekitaran-sekitarannya, atau wilayah juga yang termasuk dalam wilayah Balkan yang kita kenal saat ini. Teman-teman, masa Soviet pada kisaran awal abad ke-20 menyatukan kembali wilayah-wilayah ini, baik apa yang tadi saya sebutkan dan khususnya terkait dengan Rusia dan Ukraina, maka dijadikan satu kesatuan wilayah di Soviet, baik wilayah Balkan, kemudian juga Ukraina dan termasuk Rusia di dalamnya. Disatukan dalam satu kesatuan, disebut wilayahnya dengan Uni Soviet, dan membentuk satu fakta pertahanan tertentu di tahun 1955 dikenal dengan Fakta Warsawa, seperti yang pernah kita pelajari dalam sejarah. Satu bencana muncul sekitar tahun 1930-an di era Stalin saat memerintah di Uni Soviet itu, ketika Stalin diduga mendesain satu bencana khusus di wilayah Ukraina yang menyebabkan kelaparan yang akut sehingga menyebabkan banyak orang meninggal dunia pada masa itu. Diduga
banyaknya populasi di Ukraina yang meninggal dengan harapan digantikan oleh generasi-generasi tertentu yang diduga menghadirkan kesetiaan yang tinggi terhadap Uni Soviet ataupun kepemimpinan Stalin dan orang-orang setelahnya. Pun ini diperparah dengan terjadinya satu kebakaran dahsyat di pusat nuklir di Chernobyl sekitar tahun 1986 yang ini juga menelan banyak korban jiwa di warga Ukraina pada masa itu. Ini yang sesungguhnya menghadirkan satu rasa berbeda, konflik-konflik awal, akar-akar sekam yang menghadirkan bara di kemudian hari, keinginan untuk berlepas, keinginan untuk berpisah dari sebab-sebab yang tadi telah disebutkan. Puncaknya pada tahun 1991 terjadi puncak dari Perang Dunia Kedua, khususnya antara blok timur dari Soviet dengan blok barat yang dikomandoi oleh Amerika pada masa itu, yang secara singkat menghadirkan kekalahan dari blok timur di pihak Uni Soviet pada khususnya, yang secara konsekuensi langsung dari itu semua menghadirkan bubarnya Uni Soviet, dan tibalah kemudian masa-masa negara-negara berpecah, hadir negara-negara kecil, lebih kecil saya maksudkan dibandingkan dengan Uni Soviet yang melahirkan Rusia seperti kita kenal saat ini. Kemudian Ukraina juga termasuk Belarusia yang sebagian dari itu semua kemudian membentuk satu persemakmuran yang dikenal dengan CIS atau Commonwealth of Independent States. Ya, jadi perhimpunan negara-negara yang merdeka dari Uni Soviet pada masa itu. Saya tadi sebutkan ada Rusia, ada Ukraina, ada Belarusia, dan beberapa negara-negara yang lainnya termasuk juga dari negara-negara Balkan. Teman-teman sekalian, setelah itu terjadi pasang surut yang kita bisa saksikan saat ini. Ada yang lebih kemudian cenderung ke wilayah-wilayah yang Eropa Timur untuk menyatukan kembali visi-visi masa lalu, dan ini diwakili oleh Rusia. Rusia masih punya ambisi-ambisi yang sangat tinggi bagaimana menghadirkan kebesaran-kebesaran di masa Uni Soviet dulu, sampai kesan yang dibangun bagaimana ingin menyatukan satu wilayah besar disebut dengan Kekaisaran Rusia, sehingga nostalgia masa lalu menjadikan Rusia ingin memperlebar wilayah-wilayahnya, dan kemudian juga bukan hanya ingin menganeksasi, tapi juga ingin menjadikan setiap wilayah-wilayah kecil yang dipimpin oleh pemimpin-pemimpin tertentu tetap menginduk kepada Rusia. Dan ini yang terjadi kemudian pergolakan-pergolakan, bagaimana dikondisikan setiap pemimpin-pemimpin di wilayah bahkan seperti Belarusia, termasuk juga Ukraina yang pro terhadap Rusia. Dalam masa perkembangannya, kemudian Rusia yang kelak dipimpin sampai dengan sekarang oleh Vladimir Putin yang mantan dari anggota KGB itu, kemudian berusaha membenahi, menata kembali negara Rusia sehingga menghadirkan banyak kekuatan-kekuatan di berbagai bidang, baik itu stabilitas di bidang ekonomi, termasuk juga di militer, bahkan sekarang menjadi negara terkuat nomor 3 di dunia dari segi angkatan militernya. Dan tentunya menghadirkan ini semua nostalgia-nostalgia masa lalu, di mana Rusia menginginkan kembali berjaya seperti Soviet di masa lalu yang memiliki wilayah yang cukup luas dan berharap membangun kekaisaran yang cukup luas dengan wilayah-wilayah yang pernah dicakup oleh Soviet pada umumnya di masa lalu. Keinginan ini yang menjadikan kemudian Rusia berusaha untuk menjadikan wilayah-wilayah kecil itu ya yang di sekitaran di Eropa Timur bisa dianeksasi kembali atau setidaknya dibiarkan untuk memimpin wilayah-wilayah kecil di bawah pengaruh Rusia. Maka dijadikanlah kemudian pemimpin-pemimpin seperti di Ukraina, di Belarusia, pro kepada Rusia, pro kepada blok timur, dalam hal ini wilayah yang pernah menyatu dengan Soviet di masa lalu. Maka kita lihat misalnya di Ukraina sendiri sampai tahun 2014 dipimpin oleh presiden bernama Viktor Yanukovych yang sejatinya pro terhadap Rusia. Namun nahasnya di tahun 2014 itu terjadi demonstrasi besar yang diduga oleh Rusia diprovokasi oleh Barat sehingga menggulingkan kepemimpinan Viktor Yanukovych. Ini yang kemudian mengakibatkan kemarahan dari Vladimir Putin yang pada saat itu memutuskan untuk menganeksasi wilayah Crimea, yaitu di Ukraina bagian timur, yaitu Ukraina di bagian timur di masa-masa kekosongan sebelum terpilihnya presiden yang baru. Dan lebih daripada itu, Putin juga kemudian menjadikan separatis-separatis yang ada di wilayah Ukraina bagian timur yang memang sejatinya pro terhadap Rusia, dan mereka populasinya cukup banyak, berbahasa Rusia juga, disupport terus untuk memberikan dukungan dan memerdekakan diri dari Ukraina, khususnya di wilayah Donbas itu yang spesifik terkait dengan Luhansk dan Donetsk. Sampai kemudian kepemimpinan diambil alih oleh mantan komedian yang kita kenal sekarang dengan Volodymyr Zelensky. Dan Volodymyr Zelensky kita ketahui seorang Yahudi yang pro terhadap blok barat di sini,
yaitu Amerika dan sekutunya dalam hal ini di Eropa Barat yang juga teraliansi dalam Pakta Pertahanan Atlantik Utara atau yang dikenal dengan NATO. Maka sejak saat itu orientasi politik dari Ukraina di awal 2015 beralih dari yang tadinya pro Rusia sekarang menjadi pro ke Barat, dalam hal ini NATO dan Amerika. Tentu ini yang menjadikan kekhawatiran dari Putin dan Rusia pada umumnya, karena kita ketahui bahwa sampai saat ini masih terjadi kalau bisa dikatakan perang dingin baru yang berpotensi juga memicu satu konflik besar di masa yang akan datang. Wallahu alam seperti apa gambarannya, tapi kita bisa merasakan bagaimana perang dagang sudah terjadi, perang ekonomi saling sanksi sudah terjadi, sekarang terlihat mengarah kepada perang untuk menjatuhkan satelit dan sebagainya, dan ini pergerakan dunia yang kiranya di segmen yang ketiga kita akan coba tajamkan. Saya ingin katakan terjadi situasi yang sangat menarik. Nah, ini orang selalu mengatakan sejarah senantiasa berulang. Kalau kita melihat pada medio di 1962, Anda mungkin masih ingat ya, ketika ada pembahasan bahkan yang di Wikipedia pun dihadirkan sebagai satu tragedi nuklir di Kuba saat September itu 1962, Amerika melakukan serangan terhadap Teluk Babi di Kuba yang ini menjadikan Uni Soviet pada masa itu merasa sangat berang, sehingga Perdana Menteri Soviet pada masa itu yang dipimpin oleh Nikita Khrushchev memutuskan untuk mensuplai dan mensupport Kuba dengan support yang sangat luar biasa dengan senjata-senjata nuklir, dan bersiap menempatkan senjata nuklir di wilayah Kuba itu, sehingga didesain untuk mempertahankan Kuba dan satu saat juga digunakan bila terjadi satu benturan militer antara Uni Soviet dan Amerika pada masa itu. Tentunya Amerika melihat bahwa Kuba ini berada di garis merah, di red zone-nya Amerika, yang dikhawatirkan tentunya jika ada reaktor nuklir di sana, senjata nuklir di sana akan sangat mudah menghancurkan kota-kota besar yang ada di sekitaran Amerika. Maka pada saat itu direspon ya oleh Kennedy pada masa itu dengan menyiapkan armada berkekuatan penuh. Bahkan di Florida itu disiapkan pesawat-pesawat pengintai, penerbang pengintai yang sekiranya sudah siap bila terjadi kontak fisik dengan Uni Soviet. Dunia tentu merasa khawatir jika terjadi perang nuklir pada masa itu, karena kekuatan antara Uni Soviet dan Amerika betul-betul dalam keadaan yang sangat seimbang. Dan alhamdulillah pada tanggal 28 Oktober 1962 ternyata Nikita berubah pikiran dan menarik kembali rudal-rudal yang telah disiapkan, reaktor-reaktor nuklir juga yang mungkin telah terbangun, dan bisa terjadi potensial konflik di antara Amerika dan Uni Soviet yang melahirkan perang nuklir pada masa itu. Alhamdulillah tidak terjadi kemudian, dan kembali ke Soviet dengan catatan dan perjanjian bahwa Amerika tidak boleh menyerang dan menghancurkan Kuba pada masa itu. Nah, menariknya, situasi yang terjadi di Kuba pada tahun 1962 sekarang beralih ke Ukraina. Masa kepemimpinan khususnya Volodymyr Zelensky itu di tahun 2015 sampai dengan tahun 2022, bahkan sampai dengan kini, NATO dan Amerika berusaha untuk bisa menjadikan Ukraina bukan hanya sekedar sekutu, bukan hanya masuk ke wilayah NATO, tapi juga berupaya untuk menempatkan reaktor nuklir di Ukraina yang memang secara langsung menjadi batas yang sangat dekat dengan Rusia, bahkan dikategorikan sebagai zona merah. Ini dalam perspektif Rusia. Jika kita berada dalam landscape di wilayah Rusia, maka akan terasa bahwa Ukraina adalah batas yang memang dalam sejarah pun menyatu, bagian dari Soviet. Jika terdapat reaktor nuklir di sana, dan memang itu dimiliki oleh NATO dan sekutunya, termasuk juga Amerika, yang dalam hal ini bertentangan dengan Blok Timur, maka sangat berpotensi menjadi ancaman yang sangat dahsyat, yang menghancurkan seluruh wilayah, bukan hanya Rusia, tapi juga bagian-bagian besar yang terafiliasi dengan Rusia itu sendiri, baik negara-negara di Balkan ataupun sekitaran-sekitaran Eropa Timur yang condong terhadap Rusia. Ini yang menjadikan Rusia begitu khawatir dan memang menyiapkan ya rencana yang cukup matang, cukup panjang, diawali dengan mensupport gerakan-gerakan separatis di wilayah timur Ukraina yang di Donbas khususnya memang pro terhadap Rusia. Bahkan bahasanya pun sudah menggunakan bahasa Rusia dan masuk dengan cara yang tidak biasa, dengan menyampaikan bahwa ada keinginan di wilayah timur Ukraina untuk merdeka, dan mereka dekat dengan Rusia, berbahasanya bahasa Rusia, dan memang telah membuat perjanjian dengan Rusia yang kiranya ketika mereka membutuhkan bantuan, mereka harus mendapatkan respon cepat dari Rusia untuk membantu. Ini yang menjadikan motif awal
Rusia untuk memobilisasi pasukan yang sangat luar biasa di November 2021, dan puncaknya kita saksikan di awal tahun 2022 ini terjadi invasi besar-besaran yang pada awalnya terlihat dan terduga tidak dilakukan, tapi ternyata masuk juga, yang kita bisa duga secara umum bahwa tujuan utamanya spesifik adalah untuk mengganti kepemimpinan di Ukraina sehingga melahirkan pemimpin baru yang pro terhadap Rusia. Dan dengan itu semua dapat dicapai misi atau tujuan utamanya, menggagalkan peluang-peluang dari Barat untuk menjadikan Ukraina sebagai bukan hanya batas merah dengan Rusia, tapi juga tempat yang bisa ditanam nuklir di dalamnya sehingga bisa memicu pertahanan-pertahanan Rusia dapat dihancurkan secara langsung dengan serangan-serangan nuklir yang langsung menembus ke jantung di Eropa Timur. Ini yang penting kita pahami secara global kalau kita bicara tentang geopolitik dan geostrategis. Ini ngaji geopolitik dan geostrategis. Jadi kalau kita berada di posisi Rusia, ini yang didapati. Kalau kita berada di posisi blok barat, Amerika dan sekutunya, maka ini yang dimungkinkan bisa kita baca. Apa hikmah pelajaran-pelajaran besar yang harus memang dibaca secara cermat oleh Indonesia? Saya kira seluruhnya, bukan hanya di bidang intelijen atau juga pemimpin-pemimpin negara ya di level-level baik itu politik ataupun juga di militer dan pemikir-pemikir pada umumnya, sehingga bisa memberikan masukan-masukan yang positif bagaimana Indonesia bisa belajar dari situasi-situasi ini. Saya melihat kepada dua hal yang sangat penting. Yang pertama, penetrasi yang dilakukan oleh Rusia untuk menganeksasi baik itu Crimea, wilayah timur, sampai kemudian sekarang bergerak ke pusat wilayah ibu kota di Kiev itu, ya bukan sekedar mengambil alih, tapi juga mematahkan berbagai bentuk langkah-langkah antisipatif yang kemungkinan bisa menyerang terhadap negara. Hal pertama yang penting untuk diwaspadai kita belajar adalah bagaimana cara Rusia melakukan penetrasi dengan mengondisikan wilayah timur untuk merdeka, mendukung gerakan separatis dan sebagainya. Nah, ini penting kita lihat, kita tarik ke dalam nuansa kehidupan berbangsa, bernegara di skala Indonesia. Bila ada gerakan-gerakan separatis, apalagi yang meminta dukungan-dukungan kepada luar, ya bahkan menghadirkan wacana-wacana, menghadirkan kesan-kesan negatif terhadap pemerintahan negara Indonesia, itu patut diberikan perhatian yang kuat, perhatian yang tinggi, ya supaya tidak terjadi di masa depan bahwa ada pengakuan dari dunia luar, dan dengan pengakuan itu kemudian masuk pasukan-pasukan dari luar, ya masuk kemudian invasi dari luar untuk menganeksasi atau mengambil wilayahnya, dan ini sangat berbahaya, sangat berbahaya. Atau kalau kita tarik lagi, lebih dekat lagi, skalanya kita perkecil lagi, maka kita mesti mewaspadai berbagai gejala-gejala konflik sosial yang menghadirkan polarisasi di lingkungan masyarakat Indonesia, di lingkungan bangsa Indonesia. Ini yang harus diwaspadai. Sekarang kita melihat gejala-gejalanya, ya bagaimana berbagai pihak dibenturkan. Bahkan di umat Islam saja bagaimana ada faksi Kiai A, Kiai B, kan? Di Habib A, Habib B, ulama faksi A, ulama faksi B, masyarakat versi A, versi B. Di sini ada bagian buzzernya, di sini juga ada pihak-pihak yang menjadi corong sengketanya. Ini penting, kita harus hadirkan rekonsiliasi, berpikir secara cerdas, berpikir secara komprehensif, mengembalikan kepada dasar negara yang telah disepakati, dan tanamkan kecintaan yang sesungguhnya pada diri kita terhadap bangsa negara. Jangan sampai terpecah, jangan sampai kemudian terbelah, ya. Jangan sampai hajat-hajat politik yang memang dikerjakan hanya oleh sementara orang demi kepentingan politik tertentu berpotensi dan tega mengorbankan satu hasil dari perjuangan yang telah menyatukan Indonesia. Ingat, saya ingin katakan Uni Indonesia itu telah terjadi jauh sebelum Uni Eropa. Ya, Uni Indonesia itu lebih besar dibandingkan dengan Uni Eropa. Eropa hanya menyatukan beberapa wilayah negara-negara dengan perjanjian tertentu. Indonesia itu mampu menyatukan kerajaan-kerajaan ya dengan tata kehidupan sendiri, dengan tata pemerintahan sendiri, bisa dipadukan dalam nuansa Bhinneka Tunggal Ika. Itu sesuatu yang sangat dahsyat ya. Dan bila terjadi potensi-potensi yang memungkinkan memecah atau terjadi potensi separatis dan sebagainya, harus cepat ditangani. Ya, cepat ditangani, cepat dicari solusi yang terbaik, solusi yang ideal, yang menenteramkan dan menyatukan. Itu pelajaran yang pertama. Jadi jangan sampai seperti Rusia ya masuk penetrasi ke wilayah timur Ukraina, sampai kemudian merangsek masuk ke wilayah pusatnya sampai ke Kiev, ya sampai berkeinginan menggulingkan
atau presiden atau pemerintahan yang sah untuk diganti terhadap yang pro dengan Rusia. Ini dalam satu kacamata geopolitik yang ditarik kemudian ke dalam politik lokal yang menghasilkan satu ketertiban dalam bidang politik, hukum dan keamanan di Polhukam dalam konteks ini. Ya, kemudian teman-teman sekalian, pada bagian kedua kita juga melihat citra Barat di sini. Nah ini penting sekali ya. Sampai saya batuk tuh, penting sekali untuk dilihat karena Barat ini ya, selalu kesan standar gandanya begitu kuat. Ya, kesan standar gandanya begitu kuat. Saya ambil contoh begini. Kalau Anda lihat media-media Barat yang menampilkan situasi di Ukraina dengan Rusia, ya kita ambil CNN misalnya atau media yang lainnya. Silakan perhatikan bagaimana propaganda yang dibangun untuk menampilkan anak-anak yang ketakutan, perempuan-perempuan jadi korban, ada kemudian yang di bawah kereta, ada yang kemudian di dalam kondisi anak-anak yang berlatih untuk bersembunyi dan sebagainya. Betul. Ya, dalam konteks ini kita lihat mungkin itu nyata terjadi. Mungkin adanya demikian. Atau juga reporter yang sengaja mengambil rekam-rekam tertentu dalam nuansa untuk membangun kesan kepada dunia bahwa ini dalam kondisi yang sangat berbahaya, ya sangat terancam dan sebagainya. Anda bisa perhatikan, sisi ini itu bisa menarik simpati dunia dan betul. Ya, meminta perdamaian, meminta jangan sampai terjadi. Kita sepakat di sisi itunya. Tapi kita bertanya, di mana semua gambar, video, rekaman itu ketika terjadi invasi kepada Irak? Ketika terjadi invasi di Afghanistan, pencarian senjata kimia yang tidak pernah ditemukan sampai dengan sekarang, pemusnah massal yang di Irak itu, yang tidak pernah ditemukan, di mana video-video itu? Di mana citra gambar-gambar anak-anak yang banyak menjadi korban? Perempuan-perempuan yang mengalami pelecehan, ya, tempat-tempat yang mengalami kehancuran. Video seperti sekarang itu tidak pernah ada. Berita-berita yang digambarkan tidak pernah muncul. Sehingga dengan berita dan video itu tidak mencegah tragedi di Irak itu berlanjut. Tidak mencegah harapan-harapan untuk menemukan senjata pemusnah massal itu tidak dilakukan. Karena memang tidak ada sama sekali. Dan bagaimana kejadian di Taliban? Ya, harapan-harapan tertentu yang semula mengkreasikan bagaimana menciptakan ya semacam pejuang-pejuang, kalau kita bisa sebut pejuang-pejuang lokal, ya kan? Milisi-milisi dalam bahasa kekinian yang didesain untuk mengalahkan Soviet. Dan setelah Sovietnya kalah, ternyata Amerikanya bertahan. Dan yang paling menarik kemudian menjadikan persoalan baru. Konflik antara Amerika dengan milisi-milisi ini yang menghasilkan terorisme yang sekarang kita kenal dan mendunia itu. Sebetulnya persoalan-persoalan terorisme yang percikannya sampai ke Indonesia itu bukan masalah kita. Bukan problem Indonesia. Itu problem yang terjadi antara Amerika dengan Afghanistan. Yang sebetulnya pecahan juga antara Amerika dengan Soviet. Jadi kita kebagian cipratannya, kita kebagian bersih-bersihnya. Ini jadi persoalan juga. Ya, alih-alih sekarang isu yang dibangun ada Arabisasi, ada isu tentang ya taruhlah hal-hal kecil yang dimunculkan seakan-akan Arab yang mendatangkan persoalan, seakan-akan Islam yang mendatangkan kekerasan dan sebagainya. Padahal kalau kita kaji kembali kepada intinya, inilah percikan-percikan persoalan yang bahkan bukan milik kita. Bukan punya Indonesia, yang punya masalah Amerika dengan Soviet. Ya, terjadinya di mana? Di Afghanistan. Yang dibikin apa kemudian? Ada Al-Qaeda. Ada apa lagi? Ada Taliban kemudian. Lalu berkembang kemana? Berkembang kemudian ke Irak. Berkembang kemana lagi? Berkembang ke Syria. Dibikin apa lagi? Dibikin ISIS. Siapa yang membuat ISIS? Amerika juga. Yang jadi persoalan ketika kombatan milisi-milisi itu menyebar kemudian ke tempat masing-masing, ada yang pulang ke negara masing-masing karena persoalannya dengan Amerika. Amerika harus memberikan kesan ini musuh, ini bahaya, ini bisa menghancurkan aset, sehingga dibangunlah kampanye apa yang disebut dengan terorisme itu. Maka ini teroris, ini teroris. Karena yang disebut teroris adalah alumni-alumni di wilayah-wilayah ini, wilayah-wilayah di Afghanistan, wilayah di Irak, wilayah Pakistan, wilayah kemudian di Syria dan sebagainya. Ketika menyebar ke tempat-tempat yang berbeda, yang memang di antara mereka ada yang memang ingin berniat berjuang, ingin membantu, ya, tapi berada dalam spektrum pertikaian antara Amerika dengan Uni Soviet yang menjadikan ini sebagai proksi bahkan tempat untuk terjadinya persaingan dan peperangan militer. Ketika berpecah itulah yang harus muncul, ini berbahaya, ini teroris. Maka secara tidak langsung semua negara-negara yang menyatu, bersekutu atau di bawah tekanan Amerika harus memberikan satu kesan yang sama, kalimat yang sama. Kalau kata Amerika teroris, ya itu teroris.
Harus disusun satuan khusus untuk menangani itu. Potensi-potensi yang mungkin terjadi, yang bisa menghancurkan aset Amerika di beberapa tempat, termasuk di Indonesia. Ini yang menjadikan saat ini pun kita sibuk mengatasi terorisme. Padahal kita lihat dari sebelum 2001 itu ke belakang, mana terjadi bom-bom meledak itu. Mana ada isu terorisme. Dan menariknya, selalu isu terorisme itu selalu dilekatkan dengan siapa? Dengan Muslim. Di mana ajarannya? Di Islam. Dan kesan yang dibangun sedunia, kampanyenya serupa. Kalau disebutkan Islam, kalau disebutkan teroris, disebutkan terorisme, maka tiga bagian ini selalu menyatu. Terorisme adalah Muslim. Ya, teroris adalah Muslim. Terorisme bersumber dari Islam. Itu yang dikesankan ya. Padahal yang punya problem siapa? Yang punya problem Amerika dan musuh-musuhnya. Indonesia tidak menjadi bagian dari itu. Maka saya ingin katakan, kita mesti cerdas. Silahkan lihat narasi-narasi yang dibangun saat ini. Jika disebutkan teroris, padahal kita sepakat, teroris bersumber dari paham-paham kekerasan, paham-paham teror. Dan akal sehat kita mengatakan, agama tidak mengajarkan teror. Apalagi Islam, yang akar katanya juga mengacu dari akar kata salam, yaitu damai, tentram, toleran, baik, dan sebagainya. Silahkan cek, siapapun yang terafiliasi dengan terorisme ini, disebut dengan teroris, bukan hanya agamanya adalah Islam, tapi sumber akarnya pasti akan mengakar pada konflik antara Amerika dengan Soviet dulunya, tidak jauh pada wilayah Afghanistan, Irak, Syria, Pakistan, dan wilayah-wilayah yang dimaksudkan. Selain tentunya aspek-aspek lain, keserakahan golongan-golongan tertentu, keserakahan dari golongan-golongan sementara yang ingin menguasai dunia, ada aspek timbangan politiknya, ekonominya, geostrategisnya, dan lain-lainnya. Tapi kita mesti belajar dari situasi yang terjadi saat ini. Kita harus berdaulat. Ya, kita punya Pancasila, silanya ketuhanan yang Maha Esa. Turunannya adalah menghormati, menjamin hak-hak beragama. Jangan sampai persoalan di tempat lain, di negara lain mengganggu kedaulatan kita. Isu-isu Amerikanisasi itu lebih berbahaya dibandingkan dengan Arabisasi. Sekarang semuanya mesti menjadi Indonesia. Hal-hal yang sekiranya bisa menggugurkan kebiasaan-kebiasaan kita, budaya-budaya kita yang baik, saling menghormati, toleransi dalam beragama, nampaknya mesti ada cara pandang yang baru. Kita harus bebaskan dari kungkungan pemikiran yang menjadi konflik di luar. Jangan sampai konflik yang terjadi di luar, percikannya sampai ke kita, dan bahayanya memengaruhi cara kita berpikir. Sehingga terekam di paradigma kita bahwa kalau teroris harus sama dengan apa yang disampaikan oleh Amerika. Kalau buruk harus sama dengan sampah yang disampaikan oleh Cina. Kalau seperti ini harus sama dengan apa yang disampaikan oleh Arab. Tidak. Indonesia punya persepsi sendiri. Indonesia punya budaya sendiri, punya ketahanan sendiri, dan punya konsensus keberagamaan yang disepakati. Islam adalah Islam. Mau dimanapun, mau di Arab, di Indonesia, di Eropa, di Amerika, tidak ada perbedaan-perbedaan. Kita tidak bisa mengatakan, ini Islam versi Indonesia, ini Islam versi Arab. Tidak, Islam satu. Islam, ya Islam. Sholatnya sama, puasanya sama, hajinya sama, umrohnya sama, ajarannya sama. Dan indahnya, ajaran itu memberikan keselarasan di setiap tempat untuk sesuai dengan budaya yang diterapkan di tempat itu. Jadi kita tidak perlu juga misalnya ke Arab-Araban dan saat yang bersamaan ke Amerikaan kalau memang terkait dengan budaya. Tapi tolong pisahkan. Tidak semua apa yang kita kerjakan dalam konteks beragama itu mesti dipahami dengan tempatnya. Ya, sehingga digeserlah kemudian dari sebetulnya ini ajaran Islam seakan-akan ajaran Arab. Jika terjadi seperti itu patut diwaspadai. Apakah ini pemikiran orang Islam atau ini percikan-percikan yang muncul di konflik di tempat lain yang dibawa ke tempat kita yang sebetulnya sudah tenang, teduh, dan matang dalam bertoleransi. Dua. Ini hangat ya, belajarnya dalam gitu di sini. Yang terakhir, yang ketiga adalah teman-teman sekalian, ini bagian yang terpenting dari nubuat Rasulullah SAW 15 abad yang lalu, bahwa kelak di masa depan ada pembuka satu zaman baru, pembuka tatanan dunia baru. Saat mulai, yang pertama kata Nabi, taqarubul aswaq, saat mulai pasar itu berdekatan dan mudah diakses. Sekarang terjadi. Dulu orang belanja pergi ke pasar, ada naik kendaraan, mobil, angkot, motor, dan sebagainya. Sekarang di handphone, masuk saku, bisa diakses. Taqarubul aswaq, yang konsekuensinya bukan hanya mempercepat terjadi transaksi, tapi juga peluang-peluang pelanggaran-pelanggaran terhadap syariat itu rentan terjadi. Riba. Berapa banyak sekarang ada pinjaman online,
bisnis yang tidak jelas, ya kan? Judi online dan sebagainya. Hal-hal yang berpotensi menghadirkan persoalan-persoalan serius, bukan hanya merusak tata kelola kehidupan ekonomi. Ada yang bermanfaatnya banyak, tapi juga potensi-potensi terjadinya pelanggaran syariat cukup tinggi. Bila ini terjadi dan menjadi marak dilakukan oleh umat Islam, maka ini adalah pengantar kepada tata dunia baru yang menuju ujung kehidupan. Satu. Yang kedua, terlihat kata Nabi, orang-orang sudah mulai berlomba meningkatkan kekuasaan, memperbanyak wilayah, meningkatkan kemudian infrastruktur, berlomba meninggi-ninggikan bangunan, bahkan orang-orang yang tinggal di padang pasir yang tidak akrab dengan bangunan tinggi sudah mulai berlomba meninggikan bangunan. Sekarang sudah muncul, ya, proyek NEOM yang ada di Saudi Arabia misalnya, ya, atau juga keinginan berbagai tempat untuk meninggikan bangunan, berlomba-lomba meninggikan menara. Ini menara tertinggi di dunia, ini menara tertinggi di dunia, ini sistem yang paling hebat. Dan puncaknya adalah program-program untuk menguasai dunia dan memperluas wilayah. Cina dengan program obornya, Rusia yang berambisi punya kekaisaran yang meluas, Amerika yang ingin semakin mempertahankan wilayah dan sebagainya. Ini indikator akan terjadi persaingan besar, yang dengan persaingan besar ini potensial terjadi konflik yang besar juga. Indonesia ada di mana dalam situasi itu? Ini pengantar menuju tata kelola dunia baru, yang justru pengantar ini menuju kepada fase akhir dalam berkehidupan yang kita tidak tahu berapa lama, tapi harus ada persiapan-persiapan strategis, ya, dari umat muslim, ya, atau juga dalam konteks kehidupan berbangsa bernegara di Indonesia ini. Ya, dan puncaknya apa? Puncaknya adalah muncul muqaddimatud dajjal, muqaddimah dajjal. Dajjal itu kan sifat-sifatnya penuh dengan kebohongan, penuh dengan dusta, penuh dengan manipulasi. Maka awal-awal pengantar kepada masa-masa ini adalah munculnya banyak manipulasi-manipulasi dalam berkehidupan. Sifat manipulatif, sehingga kebohongan itu terasa marak dalam berkehidupan. Terlihat seperti benar padahal salah, terlihat seperti memihak, padahal juga di belakang berkongsi juga dalam keburukan. Ya, terlihat seperti ini apa adanya, ternyata keliru. Ya, berganti setiap situasinya. Dan nanti puncaknya ada segelintir golongan-golongan tertentu, ya, yang memang menyiapkan kedatangan satu sosok yang diharapkan bisa memimpin dunia kepada arah yang telah dipersiapkan. Ini yang tafsir yang kontemporer terkait dengan antalidal amatu rabbataha. Ya, ada pembantu melahirkan tuannya. Dulu dipahami ini terbalik, tertukar. Ya, hubungan zina melahirkan kemudian tuan, orang yang merdeka. Ada lagi yang dipahami keburukan dipahami dengan kebaikan, tertukar suasana. Sekarang tafsirnya menjadi antalidal amatu rabbataha, pembantu melahirkan tuannya. Ada sekelompok orang, ya, yang menunggu tuannya tiba, menunggu dajjalnya tiba, maka mereka menyiapkan diri. Ini pembantu sedang menyiapkan supaya tuannya muncul, ya. Dan pembantu inilah orang-orang kecil, segelintir. Ada yang menyebut dengan oligarki dunia, ada golongan kecil dunia, segelintir orang-orang tertentu yang ingin menata dunia, mengarahkan persiapan kepada munculnya sosok yang dipertuankan. Nah, pertanyaannya, dalam keadaan seperti itu, bagaimana umat Islam masih bersikap? Karena tatanan dunianya akan baru. Ya, penting bagi kita untuk belajar ayat-ayat, hadis-hadis. Karena ini sudah pasti sifatnya, bukan teori lagi, tapi sesuatu yang pasti yang harus dipahami. Dan tahukah Anda, semua sekarang di dunia kalau kita riset bergerak ke situ. Ya, orang-orang Yahudi yang berkumpul ya di Israel sekarang ini, itu banyak mengkaji ayat-ayat, hadis-hadis yang risetnya ke arah itu. Ya, kalau kita lihat di tempat-tempat lain juga demikian, semua mempersiapkan menjadi yang paling unggul, yang paling hebat, yang paling utama, punya kekuatan dahsyat, mimpin dunia. Dalam saat yang bersamaan, kita ada di mana? Ini kalau sibuk hanya mengurusi yang kecil-kecil, yang remeh-temeh, konflik sosial di dalam, tidak pernah bergerak untuk menyatukan, maka akan tertinggal. Ya, pembahasan itu memerlukan satu edisi yang baru. Nanti mungkin ada saatnya kita mengkaji secara serial bagaimana narasi tentang akhir zaman itu penting untuk diulas dan dibahas. Saya kira kita tarik ke masalah Ukraina Rusia dulu dalam konteks ini. Jadi saya simpulkan, perlu kiranya kita bersikap sebagai umat Islam, dan saya kira Indonesia sebagai negara muslim ya, negara muslim, maksudnya dengan penduduk umat Islam terbesar di dunia, harus menampilkan wajah yang baik, penengah, solutif, yang mendamaikan dan mencerahkan dalam situasi dunia yang dihadapi saat ini, dan tampil dengan elegan, ya, elegan, tampil ke dunia
secara elegan dan terlihat posisinya, kebesarannya. Dan sekarang juga kalau kita lihat juga pemimpin di G20, ya, saya kira harus mengambil peran yang sangat baik di situ, ya, sehingga dengan peran-peran yang baik ini, yang luas, yang juga solutif, tentu akan mendapat apresiasi dan perhatian dunia yang tinggi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, seperti tadi saya gambarkan, bahwa belajar dari peristiwa ini jangan sampai kita terpecah belah. Lihat potensi-potensi konflik di wilayah-wilayah di Indonesia. Ya sudah, bukan zamannya lagi sekarang. Harus ada rekonsiliasi, harus ada keutuhan, kekuatan, mencermati pentingnya bernegara yang baik, mencintai dengan benar, menghargai pejuang-pejuang di masa lalu yang digambarkan lewat bendera merah putih ini. Ya kan? Dan yang ketiga juga penting kita melihat nubuat-nubuat di masa lalu, karena kita negara bukan negara agama tapi negara beragama, ketuhanan yang Maha Esa. Silahkan setiap agama dengan konsepnya sendiri. Bagi umat Islam harus belajar. Kita harus pelajari, riset nih hadis-hadis, ayat-ayatnya. Apa yang terjadi di masa yang akan datang? Bagaimana kemudian agama mengabarkan, memberikan pedoman, dan sampai sekarang nyata terjadi. Seperti itu adanya. Kita rasakan sekarang dari pasar yang tadi saya sampaikan, suasana digital yang berkembang. Kemudian beberapa negara sudah mulai bergerak, ya, golongan-golongan kecil yang ingin menguasai dunia dan mengatur berbagai hal yang seperti sekarang kita rasakan. Ya, saya kira itu yang bisa diuraikan. Semoga Allah mengampuni kita, memberikan petunjuk kepada kita untuk bersatu, bersikap, memperbaiki diri, dan puncaknya menyiapkan bekal terbaik sebelum kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi esok, tapi kita bisa menyiapkan rencana-rencana terbaik untuk menyiapkan hari esok yang indah dan membahagiakan. Demikian, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.